Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Syamsul Rijal dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya harap Bapak dan juga teman-teman dalam keadaan selalu sehat dan juga bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah teori sastra dengan materi prinsip dasar dan bentuk prosa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Nadif Rizky, kedua ada Hari Nur Indah, ketiga Tia Artamivia, keempat Dina Purnama, kelima Nisa Kuini Utami, keenam dengan saya sendiri, Niwa Oktavia Sari, ketujuh Rizka Della Adelia, dan kedelapan Azah Afifah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian prosa. Mungkin sudah banyak dari teman-teman sekalian yang sudah mengetahui mengenai apa itu prosa, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai penjelasan prosa itu sendiri. Prosa itu sendiri ialah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata, serta tak terikat oleh irama dan rimanya, atau pengulangan yang berselang seperti dalam puisi. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Penulisan prosa biasanya menggunakan bentuk monolog dan dialog, sehingga prosa dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu ada prosa lama dan prosa baru. Untuk penjelasan mengenai prosa lama dan prosa baru akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Nisa Kuini Utami. Kepada Nisa Kuini Utami, saya persilahkan. Selanjutnya, menurut isinya, prosa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi adalah kisah yang memiliki pemeran, latar, serta tahapan rangkaian peristiwa yang dihasilkan oleh imajinasi penulisnya, sehingga menjalin suatu kesatuan kisah. Imajinasi di sini dapat berarti cerminan kenyataan dari berbagai pengalaman, pengetahuan, dan literasi penulisnya. Sedangkan prosa non-fiksi adalah karya tulis yang dapat berupa kisah, runutan peristiwa, atau gagasan yang dikemas secara naratif dan berasal dari kenyataan yang berasal dari data-data faktual, ilmiah, dan dapat dipercaya. Baik, terima kasih Nisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Della. Kepada Rizka Della, saya persilahkan. Struktur prosa fiksi. Prosa fiksi memiliki 7 struktur, yaitu yang pertama ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini berarti pelaku cerita dengan sifat dan perannya masing-masing. Tokoh dapat diklasifikasikan menjadi protagonis atau disebut tokoh utama, antagonis disebut tokoh yang memiliki konflik dengan protagonis. Lalu tokoh berkembang, yang berarti mengalami perubahan watak atau pandangan dalam cerita. Lalu ada tokoh statis yang tidak mengalami perubahan apapun di dalam prosa. Lalu yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Plot sendiri terdiri dari orientasi, yang isi bagian ini merupakan masa pengenalan tokoh dan dimulainya konflik. Lalu ada komplikasi, yaitu masa konflik mulai berkembang dan memuncak menjadi klimaks. Kemudian yang terakhir ada resolusi. Bagian ini adalah masa penyelesaian konfliknya. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar adalah tempat, berhubungan dengan waktu dan lingkungan, keadaan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Keempat, ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini cara mengungkapkan bahasa untuk mencapai efek estetis dan memiliki kekuatan daya ungkap yang menggugah seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama, misalnya aku, sudut pandang ketiga, misalnya dia, mereka. Yang keenam ada tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah. Misalnya tema kasih sayang, tema kekuasaan, isu sosial, feminisme, dan sebagainya. Yang terakhir ada amanat. Amanat ini berarti pesan atau kebaikan yang dapat ditarik
Dari cerita yang disampaikan, amanat biasanya tidak disampaikan secara langsung, namun dikemas rapi dalam keseluruhan isi prosa. Terima kasih Rizka Dela. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Muhammad Nadif Rizky. Kepada Muhammad Nadif Rizky saya persilahkan. Baik, terima kasih Niwa telah mengizinkan saya untuk menjelaskan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa prosa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu fiksi dan non-fiksi. Sekarang, berdasarkan perkembangannya, prosa fiksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu prosa baru atau modern dan prosa lama. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih Muhammad Nadif Rizky. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Dina Purnama. Kepada Dina Purnama saya persilahkan. Prosa baru. Prosa baru adalah karya yang penulisannya telah terpengaruh budaya modern barat, mengalami perubahan dan diciptakan pada masa sekarang. Umumnya, prosa baru diketahui secara pasti nama pengarang. Jadi prosa baru, 1. Bersifat dinamis, yang berarti mengikuti perkembangan zaman masyarakatnya. 2. Masyarakat sentris, mengungkap hal sehari-hari yang terjadi di kalangan masyarakat. 3. Memperhatikan urutan peristiwa melalui pengolahan unsur, alur, dan pengaluran yang disusun dengan lebih apik. 4. Bersifat rasional, meskipun terkadang masih meminjam mite dan legenda tertentu, tetapi dibedakan secara logis. 5. Penulis tidak anonim, dan bentuknya sudah berupa tulisan saja. Terima kasih Dina Purnama. Lanjut ke materi berikutnya akan disampaikan oleh Azah Afifah. Kepada Azah Afifah saya persilahkan. Selanjutnya ada contoh prosa baru. Yang pertama, cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir permasalahan. Dengan kata lain, cerpen merupakan cerita bentuk prosa yang hanya fokus terhadap satu tokoh, latar atau situasi saja, dan memiliki alur yang sederhana, yaitu hanya memaparkan penyelesaian konflik yang diungkap. Pada umumnya, cerpen hanya terdiri dari 10.000 sampai 20.000 kata. Kedua ada novel. Novel adalah kisah berplot yang jangkauan cerita, latar dan tokohnya luas dan memiliki runtutan peristiwa yang panjang dan kompleks. Novel memiliki pengisahan konflik yang lebih luas dengan para tokoh dan watak yang terus berkembang sampai mengalami perubahan nasib. Novel juga memiliki latar yang penggambarannya lebih mendetail. Novel bersifat expans atau meluas. Unsur-unsur pembangun novel lebih rinci dan kompleks. Biasanya, novel terdiri lebih dari 40.000 kata. Ketiga, roman. Roman adalah karya sastra yang menceritakan kisah seorang tokoh secara mendetail dan menyeluruh dari lahir hingga akhir hayatnya, mengungkapkan adat atau aspek kehidupan suatu masyarakat secara mendetail atau menyeluruh. Terima kasih Azah Afifah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hari Nur Indah. Kepada Hari Nur Indah saya persilahkan. Prosa lama adalah prosa yang lahir dan hidup dalam masyarakat lama Indonesia, yakni masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Karya yang dihasilkan biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat ajaran agama dan adat, serta cara tulisan yang tidak terikat oleh aturan. Ciri dari prosa lama, yang pertama ada statis,
yakni cerita yang dikisahkan secara turun-temurun, sehingga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Yang kedua, ada yang namanya sedikit diferensialisasi atau varian. Artinya suatu legendanya masih itu-itu saja, hanya mengilimi sedikit perubahan di suatu daerah. Yang ketiga adalah berpusat di istana. Dalam artian cerita lebih banyak mengisahkan tokoh-tokoh kerajaan dan kelas atas atau orang yang luar biasa. Ciri yang keempat yakni bersifat anonim. Artinya tidak diketahui siapa penulis aslinya dan terus sedikit berubah tergantung dari penutur selanjutnya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menyebar dengan cara lisan. Artinya tidak ada naskah yang pasti yang dapat dijadikan sebagai patokan tulisan orisinalnya. Terima kasih Hari Nur Indah. Lanjut ke materi yang terakhir akan disampaikan oleh teman kami yaitu Tia Artamivia. Kepada Tia Artamivia, saya persilahkan. Selanjutnya contoh Rosa Lama. Contoh Rosa Lama ini ada 4. Yang pertama dongeng, merupakan cerita yang sepenuhnya hasil imajinasi dan hayalan yang menggunakan gaya estetika klasik dari suatu daerah tertentu. Dan yang kedua ialah hikayat, adalah cerita yang biasanya bertemakan seperti sejarah maupun roman fiksi, yang disampaikan melalui gaya dramatis bernilai semangat juang pelipur lar. Dan yang ketiga ialah legenda, menceritakan asal-usul suatu tempat, benda atau tokoh, hingga kejadian fantastik yang dihubungkan dengan asal-muasal sesuatu di suatu tempat atau daerah. Dan yang keempat ialah mitos, adalah kisah yang berlatar belakang sejarah, namun mengandung hal-hal mistis dan gaib yang dipercaya oleh masyarakat penganutnya. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, silahkan memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.